Rachel. Suara sih sudah terdengar kan ya? Kedengeran kok. Apa kabar? Apa kabar sebelumnya? Alhamdulillah baik. Rachel gimana? Alhamdulillah sih baru abis nyelesain UAS. Ke anak-anak kan kuliah itu dosen udah banyak yang kasih UAS kan, ya baru Mm-mm, mm-mm. sibuk nyelesain UAS. Walaupun belum selesai semua. Oke, hari ini kita mau bahas tentang disiplin ya, Rachel ya. Ya betul. Eh, oh iya, untuk ibu sendiri gimana nih kegiatannya saat ini gitu? Iya, maaf juga aku baru join karena baru selesai praktek, Ya barusan nggak masih apa-apa karena aku online. juga kan baru juga aku juga belum lama. Mm-mm. Belum. Oke, oke. Oke, jadi apa nih Rachel yang mau kita bahas hari ini tentang disiplin? Mungkin ya kita harus tahu dulu ya, maksudnya definisinya disiplin itu apa, supaya mungkin nanti-nantinya kita jadi nggak terlalu sempit gitu memaknai disiplin itu gitu. Oke. Oke, sebenarnya pada dasarnya disiplin itu adalah kemampuan kita untuk mengontrol diri gitu ya, atau kita mampu mengendalikan diri kita untuk fokus dan patuh terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang mana itu adalah menjadi tanggung jawab kita gitu sebenarnya kalau definisinya disiplin. Tapi kalau misalkan kita mau bicara disiplin pada anak-anak, tentunya akan berbeda ya dengan disiplin pada orang dewasa. Kalau misalkan orang dewasa itu kan kesadaran terhadap tanggung jawab pribadinya itu mestinya ya gitu. Mestinya sudah jauh lebih baik dibandingkan anak-anak. Walaupun nggak selalu menjamin ya bahwa orang yang sudah dewasa maka bisa punya disiplin diri yang baik. Nah, tapi kan hari ini kita mau bahas tentang disiplin pada anak ya, Rachel ya. Tuh, bukan ya bukan disiplin pada anak dewasa, tapi gimana kita bisa melatih disiplin secara efektif gitu Mm. untuk Iya. anak-anak. Nah, disiplin sendiri itu adalah kemampuan yang tidak bisa dipaksakan atau tidak bisa tiba-tiba kita berharap anak itu bisa disiplin dengan sendirinya. Itu pun dengan orang yang sudah beranjak dewasa kayak misalkan Rachel nih ya, sudah remaja gitu, sudah mahasiswa. Nah, itu nggak bisa tuh kita expect atau kita berharap bahwa nanti anak saya kalau udah gede juga bisa disiplin dengan sendirinya Nah, gitu. ini Itu dia. nggak bisa. Jadi memang kedisiplinan itu sesuatu yang harus dilatih gitu. Ketahanan dirinya itu harus dilatih sejak dini. Jadi penting banget buat para orang tua untuk melatih anak-anak disiplin itu justru dari sejak mereka kecil. Jadi kita nggak bisa memaksa anak kita untuk langsung bisa disiplin sepenuhnya gitu ya. Tapi memang harus dari kecil dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu sesuai dengan usianya mereka. Oke, oke. Berarti sebenarnya kalau kita simpulin sama-sama deh, disiplin itu bukan sesuatu yang dipaksakan gitu ya, Bu Linda. Maksudnya karena kan banyak disiplin itu saya kalau ada di lembaga-lembaga atau di orang tua sendiri Mm-mm. lahir dari yang namanya keterpaksaan gitu. Anak melakukan Mm-mm. sesuatu yang orang tua ataupun guru itu mau karena didasari dengan rasa keterpaksaan itu tadi atau ketakutan itu tadi gitu. Nah, Mm-mm. kalau kita mau mendisiplinkan anak, apa aja sih yang harus dipertimbangkan nih? Kadang kan mungkin antara suami, istri, atau misal kayak orang tua, nenek, kakek. Nah, sebaiknya kita bagaimana Iya, kalau kita mau membangun kedisiplinan pada anak, tentunya tadi ya kita mulai dari hal-hal kecil dan dari di usia kecil, gitu. Jadi dari usia sebenarnya dari disiplin itu bisa mulai dari sejak anak lahir. Nah, tapi kan Oke, beda oke. ya disiplinnya anak baru lahir dengan Ya. anak yang sudah TK gitu. Nah, kalau misalkan anak kita masih bayi nih, kita bisa mulai memperkenalkan dulu yang namanya rutinitas kepada anak-anak kita gitu yang masih bayi ya gitu di bawah usia 1 tahun. Kita bisa memperkenalkan dulu yang namanya rutinitas. Jadi mereka sudah terbiasa bahwa hidup kita itu ada polanya, ada pola, Oke, ada oke. aturannya. Itu dulu dari awal gitu ya. Kalau misalkan dari bayinya hidupnya udah
ritmenya nggak jelas, mereka akan bingung, mereka nggak akan paham bahwa oh hidup itu ada aturannya, oh hidup itu ada tata caranya gitu. Oh ternyata nggak semua hal bisa dilakukan di setiap waktu, misalnya seperti itu. Contoh sederhananya jam makan gitu ya pada anak-anak. Jam makan itu baiknya di jam yang sama di setiap harinya, teratur. Nah, itu adalah modal awal untuk melatih kedisiplinan pada anak. Jadi dari kecil biasakan dulu anak kita tuh punya pola hidup yang teratur biar anak-anak itu tahu bahwa ada pola loh gitu. Itu yang mereka pelajari sebenarnya. Cuman nggak kelihatan aja ya, tapi sebenarnya itu sangat penting gitu ya, mereka pelajari bahwa ada pola, ada rutinitas. Terus mulai kayak misalnya jadwal main gitu. Kalau pagi sarapan jam berapa? Habis itu ngapain? Misalnya main. Oke, main sampai jam berapa? Habis main terus nanti kan ada istirahatnya ya gitu. Nanti istirahatnya juga sampai jam berapa? Setelah itu nanti mungkin ada tidur siang dan sebagainya. Nah, itu dilatih dulu nih di anak-anak. Kalau misalkan kan ada juga nih orang tua yang kayak biarin aja lah suka-suka dia mau makan jam berapa, mau tidur jam berapa, atau antar kalau udah capek juga tidur sendiri gitu. Ya memang bisa gitu. Nanti kalau udah capek anaknya pasti tidur sendiri. Tapi itu tidak membantu mereka untuk mempelajari bahwa dalam rutinitas keseharian itu ada pola, ada aturan. Nah, itu padahal modal paling dasar, modal paling awal sebelum anak bisa nanti mengikuti aturan-aturan kedisiplinan di masa yang akan datang. Terus kalau misalkan anaknya sudah beranjak lebih besar nih, gitu ya, udah misalkan udah sekolah TK gitu atau playgroup misalnya, itu kan nanti mereka di sekolah akan ada lagi yang namanya aturan lagi gitu yang harus mereka taati dengan disiplin. Misalnya tidak memukul teman gitu. Terus kalau makan di sekolah kan kadang ada jam makan ya, makan bersama. Nah itu kan nggak bisa tuh kalau pas lagi acaranya nyanyi-nyanyi gitu ya, lagi nari-nari terus dia mau makan, terus dia makan kan nggak bisa gitu. Ada waktunya untuk makan. Nah itu kan juga disiplin sebenarnya mengikuti aturan yang ada. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Anak diperkenalkan dengan oh bahwa hidup itu ada ritmenya, nggak bisa sesuka hati saya gitu. Saya kalau makan gitu ya, kalau lagi di sekolah itu nggak bisa. Saya pengen makan sekarang ya saya makan sekarang, nggak bisa gitu. Ada jamnya untuk makan, ada jamnya untuk main. Nanti kalau misalkan bel pulang sekolah, oh itu jamnya pulang gitu. Itu misalkan kalau misalkan anaknya masih di usia playgroup atau TK. Terus nanti beranjak masuk SD gitu ya, akan lebih kompleks lagi aktivitasnya mereka. Mungkin jam sekolahnya lebih panjang, terus nanti mereka ada ngerjain tugas gitu ya, homework atau tugas yang dikerjakan di rumah PR gitu ya. Nah itu kan nggak bisa tuh kita kalau misalkan anak, terserah dia lah nanti mau ngerjain PR jam berapa. Gitu. Yes. Nah mungkin orang tua berpikirnya biar aja ntar dia ngatur sendiri dia mau ngerjain jam berapa. Ya kalau kita mau bicara bisa atau tidak, bisa aja, tapi itu tidak berdampak positif terhadap kedisiplinan anak. Itu. Jadi anak masih perlu dibantu untuk membuat aturan-aturan yang misalkan terkait sama dirinya sendiri aja gitu, kayak tadi ngerjain tugas. Kalau misalkan kita nggak bantu mereka untuk bikin aturan gitu ya, ngerjain tugas itu jam berapa, maka anak nanti akan kebingungan gitu. Nanti kalau pas mereka mau ngerjain tugas, ternyata udah kecapean main, akhirnya nggak fokus ngerjainnya gitu. Nah, itu masih perlu dibantu oleh orang dewasa, khususnya pengasuhnya ya, bisa orang tua, bisa kakek, nenek, atau babysitter gitu ya, yang dipandu oleh orang tua. Jadi dari sejak anak kecil sudah kita biasakan mereka punya rutinitas dulu. Itu kunci pertama kalau kita mau anak kita bisa disiplin. Gitu. Nah, tadi kan kita bangun dari rutinitas harian dulu gitu ya, terus ada aturan-aturan kecil. Nah, berikutnya adalah anak-anak ini perlu mengenal yang namanya konsekuensi. Oke. Gitu. Nah, konsekuensi, nah itu tadi ya, Rachel tadi di awal sempat sebutin ya, ada orang tua yang kalau anaknya tidak ngikutin aturan, orang tuanya jadi marah-marah gitu ya, bisa mukul, bisa melakukan
berbagai kekerasan fisik dan verbal. Nah, sebenarnya itu nggak perlu gitu. Kenapa anak jadi nggak disiplin? Biasanya coba kita tarik mundur, anaknya sudah terbiasa dengan rutinitas apa belum? Anaknya sudah tahu belum kalau hidup itu ada aturan? Nah, kalau belum, maka itu dulu yang dibangun. Nggak bisa kita langsung mengharapkan anak jadi taat aturan gitu, disiplin dengan dengan jadwal kalau itu belum terbangun. Nah, tadi kita bicara konsekuensi ya, Rachel. Nah, konsekuensi apa sih sebenarnya yang kita perlu berikan kepada anak supaya anak disiplin? Konsekuensi itu bentuknya tidak perlu dengan hukuman sebenarnya. Tapi anaknya nggak perlu ya pakai dihukum dengan dipukul, dibentak-bentak gitu dan sebagainya, itu nggak perlu. Karena mereka bisa diajarin sebenarnya. Jadi kalau misalkan konsekuensi yang dimaksud di sini adalah mereka harus tahu akibat yang akan mereka terima kalau mereka melakukan suatu hal. Jadi contohnya kalau mereka pulang sekolah, misalnya jadwalnya pulang sekolah, makan siang, terus istirahat. Misalkan pulang sekolah jam 12 gitu ya, sampai rumah setengah 1, terus istirahat sebentar, makan siang, sampai jam 1, istirahat lagi, nanti jam 2 mulai ngerjain PR misalnya seperti itu. Nah nanti setelah selesai ngerjain PR misalnya jam setengah 3, nah setelah itu mereka main. Ini contoh ya, contoh aja. Nah jadi kalau konsekuensinya itu contohnya gini, kalau misalkan mereka tidak makan siang, maka nanti pada saat mereka ngerjain tugas, mereka akan lapar. Nah itu konsekuensi yang perlu kita kenalkan kepada anak gitu. Kalau misalkan anaknya, aku nggak mau makan, oh ya udah gitu, 1-2 kali kita bisa kasih gitu ya, biar dia tahu konsekuensinya. Terus pada saat jamnya ngerjain tugas, ayo sekarang ini jamnya untuk kamu mengerjakan PR. Nah pas ngerjain PR kayak, ma aku lapar, pasti kan gitu ya, kerasa gitu. Nah ini kalau misalkan kamu tidak makan tepat waktu tadi pas pulang sekolah, maka pas sekarang jamnya kamu ngerjain tugas, kamu jadi lapar gitu. Sampai di situ aja dulu gitu, nggak perlu sampai diomelin. Tuh kan tadi mama udah bilang, makanya tadi tuh makan kalau pulang sekolah, jangan. Nah itu nggak akan didengar sama anak. Gitu. Anak tidak akan paham karena nuansanya emosi. Jadi kalau orang tua memberikan konsekuensi itu berupa tindakan yang emosional, maka yang dari sisi anak dia pun akan meresponnya secara emosional. Padahal untuk bisa memahami bahwa oh ini konsekuensinya begini ya, itu anak perlu berpikir. Nah, kita tahu sendiri ya, kalau misalkan emosi sudah terdepan, maka kemampuan berpikir akan menjadi lebih shutdown gitu ya, akan lebih tidak bisa digunakan dengan optimal. Jadi, nggak perlu pakai emosi. Gitu, cukup kita kasih tahu ke anak konsekuensinya nih, apa yang kamu rasakan sekarang? Lapar. Kenapa kamu sekarang lapar? Karena tadi belum makan. Gitu. Nah, terus, oke, ya sudah. Mungkin kita perlu ada penyesuaian di hari itu. Nah, tapi kita juga perlu kasih tahu ke anak, oke kan kalau misalkan kamu tadi siang nggak makan, sekarang jadi lapar. Nah, besok bagaimana? Kamu mau tetap seperti ini atau bagaimana? Nah, pasti anak akan dengan begitu anak akan menyadari bahwa oh iya ya, kalau gitu supaya besok aku ngerjain tugasnya nggak kelaparan, maka pulang sekolah aku mau makan dulu deh, gitu. Tapi memang itu tidak bisa singkat ya, kita untuk membangun itu nggak bisa dalam 1-2 hari. Kita perlu konsisten terus sebagai orang tua, menerapkan aturan, menerapkan rutinitas itu kepada anak. Karena anak masih perlu dibantu buat itu, belum bisa secara mandiri disiplin. Jadi kita bantu dulu mereka untuk bisa ngikutin rutinitasnya. Nah, jadi kalau misalkan di anak-anak tentu akan lebih di sisi orang tuanya akan lebih menantang gitu ya untuk membangun si kedisiplinan. Makanya tidak sedikit orang tua yang kehilangan kesabaran pada saat proses pembangunan itu. Gitu. Jadinya marah-marah gitu. Padahal sebenarnya kenapa anaknya jadi tidak bisa disiplin? Karena kurang dilatih. Persiapannya kurang. Gitu.
Oke, ini menarik ya. Berarti sebenarnya untuk mendisiplinkan anak itu harus juga, yang penting orang tua mungkin keluarga dulu punya rules, punya aturan, dan harus juga dipersiapkan dari sedini mungkin, bahkan mungkin sejak dia bayi pun kita sudah bisa melatihnya dengan rutinitas keseharian gitu ya, Bu. Nah, Iya, tapi betul. ini kan sebenarnya gini, kadang kan penyakit kita itu dalam keluarga ya, misalnya nggak hanya orang tua kan, pasti misalnya ada om, ada tante, ada kakek, ada nenek, yang kadang mereka-mereka ini pihak-pihak ke, ya pihak-pihak yang memang tidak Eksternal. terlalu iya eksternal. Ini kadang seringkali merusak tuh dalam arti gini, udah kasihan, jangan kasihan gitu kan, jangan Mm-mm. atur. Nah itu gimana kita menyampaikan kepada mereka gitu? Nah, yang pertama itu ya, kita sebagai orang tua, ini antara ayah dan ibu, ini harus punya kesepakatan dulu. Jadi konsisten gitu ya. Ayah sama ibu tuh punya pola asuh yang konsisten. Nah, berikutnya kalau misalkan ada orang lain yang ikut terlibat dalam pengasuhan anak kita, maka kita harus menyampaikan bahwa anak saya itu punya aturan kehidupan, punya jadwal, punya ritme seperti ini. Gitu, tolong ini jangan dilanggar. Nah, kepada si pihak ketiga ini kita juga perlu jelaskan kenapa sih kita punya aturan yang seperti itu gitu, supaya misalnya ya tujuannya supaya anaknya jadi lebih disiplin, supaya anaknya nanti tidak cari-cari celah gitu ya kalau misalkan mau ngerjakan sesuatu, jadi dia daya tahannya tuh lebih baik gitu kalau punya kedisiplinan. Itu kita perlu jelaskan kepada mereka karena kan tidak semua orang paham tujuan dari Betul. orang tua menerapkan disiplin itu apa gitu. Jadi contohnya soal makanan deh gitu. Misalnya nih aku ya, contohnya nih di aku sendiri di keluargaku. Anak-anakku itu punya aturan boleh makan snack, tapi kalau sudah makan berat. Jadi pagi tuh jam sarapan, siang jam makan siang, sore jam makan malam. Itu adalah waktu yang selalu sama gitu ya. Semeleset-melesetnya 15 menit lah gitu ya, atau sampai setengah jam, nggak nyampe setengah jam gitu. Nah, jadi Oke. karena itu sudah diterapkan secara konsisten bertahun-tahun, jadi Betul. anakku kan ada dua nih, ada yang kecil yang sekarang umurnya 2 tahun, ada yang besar umurnya sudah 6 tahun. Anakku yang umur 6 tahun ini karena sudah diterapkan secara konsisten, dia kalau dia belum sarapan misalnya, atau ini deh belum makan siang gitu ya, kalau dia belum makan siang, dia tidak akan buka-buka tempat snacknya dia. Snack. Mm-mm. Oke. Karena dia sudah punya pola, dia sudah tahu bahwa oke, aku boleh makan snack kalau misalkan aku sudah makan siang. Gitu. Kalau aku sudah makan siang, selang 1 atau 2 jam gitu biasanya, kan udah mulai kayak pengen makan lagi gitu ya. Nah, itu baru deh boleh makan snack. Gitu. Nah, tapi anak juga perlu dikasih pengertian kenapa. Kan anak perlu tahu ya kenapa, kan sama-sama makan. Kenapa aku nggak boleh makan snack aja gitu. Kenapa aku harus makan nasi, sayur, dan sebagainya. Nah, itu kita Betul. jelaskan gitu. Karena gitu, makanan ini sesuai dengan kebutuhan badan kamu, supaya kamu sehat, supaya kamu kuat. Nah, kalau makan Betul. snack ini nggak cukup, nanti gizi kamu nggak cukup, nanti kamu kurang gizi, kamu sakit dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita jelaskan kepada anak. Jadi anak juga pelan-pelan secara bertahap dibangun pengetahuannya gitu, kesadaran dirinya terhadap pentingnya menaati aturan, pentingnya disiplin terhadap aturan. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada eyangnya datang gitu ya, ada nenek kakeknya. Kadang kan mereka, aduh, nggak tega, udahlah biarin aja kasih snack. Nah, kita jelaskan gitu bahwa anak-anak sudah punya aturan seperti ini. Mereka boleh kok makan snack, tapi ada jamnya. Gitu, ada aturannya seperti ini. Itu kita jelaskan. Jadi kita kalau mau minta tolong kepada orang lain untuk bisa ngikutin aturan, kita juga perlu kasih penjelasan kenapa seperti itu. Kalau misalkan itu keluarga ya. Oke. Berarti sebenarnya ya kita juga sebagai orang tua mungkin harus punya apa pendirian juga ya. Maksudnya gini loh, maksudnya kita punya anak dan ya ini anak saya dan saya yang ibaratnya secara ini saya yang bisa saya yang berhak untuk gimana sih mengaturnya gitu dan Iya. memang aturan ini kita harus jelaskan juga bahwa aturan ini memang
baik untuk mereka untuk di Mm-mm. masa dewasanya seperti itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. saya flashback lagi ke pembicaraan Ibu di awal Mm-mm. mengenai konsekuensi. Nah, ini kadang kita sering tertukar sama ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya hukuman mungkin ya. Ya. Tapi kan mungkin hukuman itu kan tidak, kadang ada kalanya juga tidak bersifat fisik ya. Misalnya Mm-mm. dengan menambahkan tugas rumah. Saya sering dengar tuh ada anak-anak yang curhat, saya kalau melakukan kesalahan yang tadinya saya nggak pernah ngerjain pekerjaan rumah, jadi dikasih pekerjaan rumah. Atau misalnya, kalau saya misalnya tidak boleh nonton TV selama 3 hari. Nah, hukuman-hukuman seperti ini nih, apakah memang efektif dan tepat gitu penggunaannya pada saat kita ingin mendisiplinkan anak-anak kita gitu? Boleh-boleh saja sebenarnya ya, kita dengan menghilangkan kesenangannya mereka gitu. Contohnya, oke, kalau kamu tidak menyelesaikan PR kamu, maka kamu tidak boleh nonton TV misalnya. Biasanya misalnya habis ngerjain PR boleh nonton TV selama setengah jam. Nah, karena kamu nggak selesaiin PR kamu, nggak mau kerjain, maka ya sudah, kamu jadinya tidak bisa nonton TV, itu boleh gitu. Tapi sifatnya bukan itu menghilangkan kesenangan ya. Jadi bukan kita memberikan sesuatu hal yang negatif kepada mereka. Berbeda ya gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan satu hal yang negatif kayak tadi, kamu harus melakukan ini gitu. Kayak tadi Nah, kamu iya, jadi harus nyapu gitu. Karena kamu iya, tadi tidak tidak mengerjakan PR, maka kamu harus nyapu. Itu sebenarnya nggak efektif. Kenapa? Karena sebenarnya nyapu itu kan sebenarnya hal yang nggak harus jadi hukuman ya gitu. Itu betul. kita bisa jadikan bagian dari rutinitas sebenarnya, kayak oke, Iya, kamu kalau benar. abis main kamu beresin sendiri mainannya. Kalau kamu Betul. nggak beresin sendiri mainan kamu, maka nanti kalau pas mama beres-beres itu kesapu sama mama, kebuang, kamu jangan marah ya gitu. Karena kan kamu Betul. tidak mau beresin gitu. Jadi berbeda pendekatannya. Kalau misalkan kita mau efektif, maka jangan berikan hukuman. Karena hukuman itu sifatnya adalah membuat anak jadi takut. I Gitu, know, I jadi know. takut. Dan nanti ke depannya kan anak ini kan berkembang terus, mereka belajar. Daya tahan mereka juga akan bertambah. Nah, Betul. hukuman itu semakin lama akan anak akan butuh hukuman yang semakin besar gitu. Karena apa? Benar. Hukuman yang awal ini lama-lama udah nggak mempan Iya, gitu. benar. Jadi mungkin sering dengar juga kita gitu, kayak ini anak kalau misalkan diomongin pakai suara pelan nggak mempan, dia harus diteriakin gitu. Nah, nanti sekarang diteriakin mempan. 6 bulan Ngerti. lagi diteriakin udah nggak mempan, harus ditambah dipukul. Oke, dipukul di kaki 1 kali baru mempan. 6 bulan lagi dipukul 1 kali nggak mempan, dipukul 2 kali gitu. Lama-lama kan hukumannya akan bertambah terus. Jadi daripada kita harus pakai hukuman yang bisa menimbulkan trauma buat anak, lebih baik kita menerapkan konsekuensi yang tidak menyakiti anak, baik secara fisik maupun secara psikologis. Oke, oke. Berarti sebenarnya gini ya, konsekuensi itu yang paling bagus adalah mungkin lebih ke alamiahnya dia tadi ya. Misalnya Iya, kalau kamu makan, betul. kamu akan lapar misalnya. Maksudnya secara alamiah dan memang dia merasakan gitu ya, bukan bukan berarti kita tapi memang saya kalau dengerin ada beberapa teman saya yang cerita, dulu saya tuh sering dihukum sama orang tua saya, tapi hukumannya itu dengan menambah pekerjaan rumah gitu. Misalnya, oke, kalau kamu begini cuci piring, nyapu misalnya. Dia ada rasa kebencian, dalam arti kebencian tuh gini ya. Kenapa sih kok orang tua saya sikapnya seperti itu? Kenapa sih kok orang tua saya nggak sayang ya sama saya? Yes. Jadi ada rasa kesedihan gitu, makanya berarti bukannya efek positif dong yang diterima anak, tapi malah jadi kesalahpahaman ini antara anak dan orang tua seperti itu. Aduh, lumayan kompleks sih sebenarnya masalahnya. Iya, sangat kompleks gitu, karena ya itu tadi itu kan menimbulkan trauma buat anak ketika kita hukuman itu sesuatu yang diadain untuk menyakiti dia supaya dia tidak mengulangi perbuatannya gitu kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi yang dia hindari sebenarnya adalah hukumannya.
Jadi dia Iya, disiplin bukan karena kesadaran bahwa saya memang butuh disiplin, tapi karena saya mau menghindari hukuman tersebut. Nah, itu tidak dalam jangka panjang tidak efektif. Karena ya itu tadi daya tahan anak akan bertambah, anak akan tambah besar, hukumannya juga lama-lama buat dia udah nggak mempan lagi. Atau justru bisa menjadi trauma kayak yang tadi Rachel ceritain gitu. Teman Rachel akhirnya jadi punya luka batin, merasa betul. ditolak, merasa nggak disayang sama orang tuanya. Padahal kan ya orang tuanya pasti sayang ya. Cuman dengan Ah, cara mendisiplinkan yang salah, itu bisa iya, membuat anak jadi merasa nggak disayang. Lain betul. ceritanya kalau tadi, kayak misalnya, tuh kalau misalkan kamu tadi nggak makan, sekarang kan kamu ngerjain PR jadi lapar kan? Gimana rasanya kalau ngerjain PR sambil lapar? Nggak nyaman gitu. Itu sesuatu yang anak rasakan, anak pelajari, dan anak jadi mikir bahwa oh iya aku nggak mau lagi deh kayak gitu gitu. Oke, intinya orang tua harus bisa membiarkan anak buat belajar dari kesalahannya dia sendiri gitu ya. Jadi Mm-mm, mm-mm. makan, aduh udah mama bilang kan makannya makan dulu bla 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 bla. Malah sebenarnya yang ditangkap itu adalah emosi kita ya, bukan pesan Emosinya yang kita betul ya. sampaikan gitu. Gitu. Mm-mm. Ketika Oke, emosi itu besar, energinya itu yang pertama kali ditangkap, dan otomatis ya itu tadi kalau kita emosi kita dominan, maka kemampuan kita untuk berpikir, mencerna informasi, merefleksikan segala macam itu akan tiarap gitu, nggak berfungsi dengan baik. oke betul sekali. Nah oke mungkin kalau misalnya nanti ada, ini kebetulan ada juga teman saya mahasiswa dan dia tertarik banget sama parenting gitu. Boleh nanti kalau misalnya Mm-mm. ada teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada pertanyaan tentang disiplin anak juga boleh ya. Nah tapi di sini saya menarik ya karena saya pernah dengar beberapa statement dari orang tua yang merasa atau menganggap sukses gitu dalam mendisiplinkan anak. Mm-mm. Statementnya gini, saya tuh ya kalau di rumah tuh disiplin itu harus tegas gitu ya, disiplin itu harus tegas gitu, harus keras. Tegas sama keras itu kan sebenarnya beda-beda tipis ya Bu, maksudnya Mm-mm. um, kadang yang saya amati di rumahnya itu malah yang terjadi adalah kekerasan gitu, maksudnya Yes. ketika anaknya tidak menurut dibentak akhirnya nurut, tapi di situ ada kebanggaan dalam arti oh saya sukses gitu. Iya. Nah sebenarnya nih supaya kita nggak salah kaprah, eh, apa yang menjadi pembeda antara tegas, memang kita galak, atau kita rasanya lagi marah nih sama anak gitu. Mungkin dari intonasi atau dari kata-kata mungkin. Nah gimana tuh? Kadang kita tak saking kita pengen tegas tapi akhirnya jadi melukai mungkin secara nggak Iya. sadar gitu ya. Iya, betul. Ini sudah banyak sekali ya fenomena ini terjadi gitu. Betul bahwa sebagai orang tua kita perlu tegas dalam mendisiplinkan anak. Itu sangat betul. Tapi tegas itu bukan berarti galak. Tegas bukan berarti melakukan kekerasan. Nah, contoh tegas adalah ya tadi, misalnya anak mau makan snack tapi belum jamnya gitu ya. Dia belum makan siang, terus anaknya mau makan snack. Bentuk ketegasannya adalah enggak, kamu tidak bisa makan snack sekarang. Dia mau nangis kayak mau ngamuk kayak mau apa, kita temenin gitu ya. Oke, mama ngerti kamu pengen banget makan snack, kamu marah karena mama nggak kasih sekarang, tapi tetap tidak bisa ya nak gitu. Kamu boleh Betul. makan snack nanti setelah makan siang. Itu adalah bentuk ketegasan. Tegas terhadap sikap kita gitu ya, aturan yang sudah kita buat, yang sudah diterapkan bersama, kita tegas kepada anak untuk mempertahankan aturan itu tetap dijalankan. Itu tegas. Tapi tidak perlu pakai marah-marah gitu kan. Anaknya marah Oke. nggak apa-apa, biarin aja. Namanya juga anak-anak ya, mereka belum punya kemampuan yang bagus Ya. untuk mengelola emosinya. Kita dampingin gitu. Kalau anaknya marah, kita nggak usah ikut marah gitu. Anak marah, kita bantu untuk tenangkan. Cara menenangkannya bukan dengan marah lebih besar lagi. Jadi kalau misalkan anaknya ngamuk gitu ya, kayak pokoknya aku mau snack, terus orang tuanya mama udah bilang enggak, nah itu akhirnya adu emosi. Jadi anak juga nggak akan lebih tenang gitu ya, walaupun misalkan anaknya jadi diem, tapi diemnya bukan karena tenang, diemnya karena shock, karena takut gitu. Dan itu ya itu tadi menimbulkan luka kan, terus ya psikologis buat anak. Jadi daripada kita capek-capek harus bentak-bentak, capek-capek harus marah-marah,
kalau anak marah kita tenangkan. Caranya gimana ya? Kitanya harus tenang dulu nih sebagai orang tua. Tegas itu tidak harus marah. Tegas itu bisa tetap tenang. Gitu. Jadi ya oke kayak tadi gitu ya. Kita validasi dulu emosi anak gitu. Setelah itu kita tunjukkan kepada anak bahwa kita ngerti gitu, bahwa mama ngerti bahwa kamu tuh kecewa misalnya, mama ngerti kamu rasanya pengen snack tapi belum bisa, rasanya nggak nyaman ya gitu. Ya di sini mama peluk dulu, biarin dulu anaknya nangis, biarkan dia meluapkan emosinya. Setelah selesai tenang, oke, jadi kamu makan dulu ya, nanti setelah makan siang kamu boleh kok makan snack seperti biasa gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu tegas gitu, sangat perlu tegas, tapi bukan galak. Oke. Oke. Wah, ini berarti sebenarnya tegas itu, walaupun misalnya kayak tadi ya, misalnya anaknya mau minta es krim gitu, padahal mungkin dia belum makan. Tapi kita tetap say no. Tapi mungkin tanpa menaikkan intonasi kita ya. Maksudnya dengan kita berkata tidak gitu. Ini belum saatnya gitu. Tapi kita nggak perlu angkat suara mungkin seperti itu ya. Iya, dan jangan lupa kita tidak boleh mengabaikan emosi yang dirasakan anak. Jadi kalau namanya orang, kalau keinginannya ditolak pasti rasanya nggak enak ya. Gitu, orang dewasa pun seperti itu. Apalagi anak-anak gitu. Nah, kalau keinginan ditolak pasti dia nggak nyaman. Nah itu yang perlu kita tangkap dulu sebenarnya, lebih penting. Gitu, emosinya kita dampingi gitu. Nah berikutnya juga nih Rachel, ada satu hal lagi yang penting banget adalah kita sebagai orang tua harus konsisten, termasuk menepati janji gitu. Pertama tadi kita udah bahas ya, konsisten terhadap aturan yang sudah ditetapkan gitu ya. Kita harus konsisten menjalani itu, jadi supaya polanya terbentuk. Nah yang kedua adalah kita sebagai orang tua harus menepati janji. Kalau misalnya kita sudah menjanjikan sesuatu sama anak, tepati janjinya. Gitu kayak tadi, oke, kalau kamu sudah makan siang, kamu nanti setelah itu boleh makan snack, kamu boleh makan biskuit, atau misalnya kamu boleh minum susu gitu. Nah setelah anaknya selesai makan siang, terus anaknya menagih janjinya, tepati gitu. Jangan pernah ngasih janji palsu kepada anak. Kenapa? Karena rasa percaya anak pada orang tua itu akan lama-lama jadi berkurang. Besok-besok kalau orang tuanya mau minta mau ngasih tahu sesuatu gitu ya, itu anak jadi nggak percaya lagi sama orang tuanya. Mama mah suka bohong, ayah mah kalau ngomong nggak bisa dipercaya gitu, ayah mah cuma janji palsu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau jadi figur yang dipercaya oleh anak, kayak tadi ya, kita untuk membangun disiplin kan kita harus jadi orang yang dipercaya dulu gitu, bahwa setelah aturan ini maka akan ada konsekuensi kan bisa negatif bisa positif ya. Misalkan konsekuensi positifnya kalau saya sudah selesai makan siang, saya bisa makan snack gitu. Nah kita harus tepati janji itu supaya anak jadi nyaman menjalani kedisiplinannya dia, nyaman menjalani rutinitas dan aturan yang sudah ditetapkan. Oke. Wah, berarti kelihatannya kita mungkin sepele. Kadang kan kita terlalu mudah menggunakan jalan pintas ya. Jalan pintas sebenarnya kayak nyogok tuh maksudnya ya udah diam, nanti papa beliin es krim tapi kamunya diem, tahu-taunya nanti pas anaknya udah lupa tidak dibelikan. Nah itu sebenarnya betul, itu memang tidak baik untuk kondisi anak nantinya gitu. Mungkin anak juga akan belajar juga ya dari kita, belajar untuk ingkar janji dan lain-lain sebagainya. Iya gitu. Anak akan belajar ingkar janji, dan yang pasti anak jadi nggak percaya lagi sama orang tuanya. Nah, terus kalau ada juga nih Rachel fenomenanya, kalau misalkan anaknya sudah disiplin menaati aturan, terus misalkan tadi kayak Rachel contohin, nanti kalau kamu misalnya pergi ke rumah nenek gitu ya, kalau kamu nanti di rumah nenek tidak ngamuk, tidak marah-marah, tidak berantem gitu, misalnya sama adik kakak nih, kalau kamu nanti di rumah nenek tidak berantem, pulang dari rumah nenek dibeliin es krim misalnya. Nah terus mereka di rumah nenek tidak berantem dengan bahagianya bla 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 bla, saking senangnya mereka lupa akan janji es krim itu. Nah kita sebagai orang tua perlu ngingetin gitu, itu tanggung jawab kita. Kita kan mau ngajarin tanggung jawab nih ke anak ya. Kita juga harus nunjukin ke anak bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab. Nah kita tanya, kakak tadi kan bunda janjiin kamu kalau misalkan kamu di rumah nenek nggak berantem, bunda akan beliin es krim. Nah kan kamu tadi tidak berantem. Nah, es krimnya gimana? Jadi mau dibeli atau tidak? Gitu. Kalau misalkan anaknya bilang, nggak usah deh, nggak jadi, aku udah nggak pengen es krim, nggak apa-apa, fine gitu.
Tapi kita tetap berkewajiban untuk menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kita, karena itu adalah dasar dari kedisiplinan kan. Kita menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab kita mengikuti aturan gitu. Jangan sampai kita jadi orang tua justru yang mencontohkan hal sebaliknya. Nggak bisa anak akan disiplin kalau orang tuanya sendiri tidak bisa disiplin terhadap dirinya. Oke, nah ini berlaku kepada semua ya. Mungkin kalau yang punya adik, punya sepupu, terus kita sering berinteraksi, kalau kita janji ya tolonglah ditepati sekecil apapun gitu ya sama mereka ini, karena mereka akan mencontoh nanti perilaku kita itu seperti apa gitu. Betul Nah, ini sekali. menariknya statement selanjutnya yang saya dengar ini berkaitan dengan kekerasan ya. Statement selanjutnya banyak orang tua yang mengatakan seperti ini. Saya tuh dulu diasuh zaman dulu itu juga dengan sangat keras, tapi akhirnya saya jadi tangguh. Nah ini statement-statement lama yang mungkin masih kita dengar sampai sekarang. Saya jadi tangguh loh, saya jadi kuat, daya tahan saya jadi bagus gitu karena orang tua saya keras. Apakah memang seperti itu ya adanya? Maksudnya banyak loh orang tua yang pengen anaknya punya daya juang, yang punya daya tahan yang bagus, tapi malah jadinya ditempa dengan kekerasan. Apakah memang kekerasan itu secara tidak langsung bisa membuat anak itu jadi punya daya tahan yang kuat gitu? Ya, mungkin memang kelihatannya si ibu itu punya daya tahan yang kuat, daya tangguh yang kuat. Tapi kan di balik itu kita nggak tahu, gitu. Apakah ada luka batin yang terjadi pada si ibu sehingga dalam situasi lain ibu ini jadi gampang ke-trigger emosinya misalnya. Jadi sensitif terhadap sesuatu gitu ya. Nah itu kan sebenarnya pasti ada dampaknya, cuman kita nggak lihat aja gitu. Atau munculnya di area lain, itu ada gitu. Nah yang kedua adalah kita nggak bisa mendidik anak kita dengan pola asuh zaman kita dulu gitu, karena eranya sudah berbeda dan yang pasti adalah individunya sudah berbeda gitu. Kita sama anak kita tuh adalah orang yang berbeda, nggak bisa dididik dengan cara yang sama. Tuntutan zamannya juga sudah berbeda, jadi kita nggak bisa berpatokan pada oh dulu tuh bisa kok anak dulu tuh dididik dengan cara begini akhirnya jadinya begini gitu. Nah sekarang belum tentu, tuntutan zamannya beda, individunya beda, ketahanan dia kan kita nggak tahu anak kita seberapa besar ketangguhan mentalnya sudah terbangun. Jadi nggak bisa disamakan. Betul, karena mungkin daya tahan anak itu bisa jadi sesuatu yang stres bagi anak, tapi mungkin biasa menurut kita gitu ya. Dan memang kapasitas orang kan berbeda-beda ya, dan kita tidak bisa mengatakan antara zaman kita dulu sama zamannya anak kita sekarang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita boleh memperjelas lagi nih ya, dampak apa aja sih yang selain mungkin rasa trauma gitu, dampak apa aja yang jangka panjangnya ya, kalau misalnya anak sudah terbiasa diperlakukan dengan keras gitu, misalnya dipukul, dicubit, terus diancam, kan sering orang tua ada yang sering mengancam atau membentak anak dan berteriak gitu. Nah itu secara apa aja akibatnya yang mungkin ketika besar akan berpengaruh juga kepada perilaku anak gitu. Iya, terlepas dari yang tadi sudah kita bahas ya tentang trauma yang bisa terjadi, kemudian adalah anak bisa jadi mengulangi pola yang sama kepada orang lain. Jadi kalau kita cubit anak kita di rumah, gitu ya, kita nggak bisa mengharapkan bahwa anak kita tidak mencubit orang lain di luar sana. Gitu. Itu yang pertama. Terus ya tadi ya, soal hukuman yang akan meningkat terus gitu. Kalau sekarang kita tadi kan awalnya kita pukul 1 kali mempan, besok udah nggak mempan harus pukul 2 kali, pukul 3 kali, akhirnya harus pukul 5 kali. Nah di luar sana ketika anak sudah dewasa, anak jadi menganggap bahwa oh kalau saya mukul orang 5 kali itu nggak apa-apa, karena orang tua saya nggak gituin saya. Jadi kalau besok saya mau orang lain mengikuti aturan saya akan pukul dia 5 kali, sama seperti dulu orang tua saya memukul saya 5 kali gitu. Oke, wah berarti dampaknya akan mempengaruhi juga ya. Anak mungkin bisa jadi contoh kita. Kalau kita sering marah-marah ya bisa jadi mungkin gedenya nih anak juga bakalan kemungkinan juga emosinya juga nggak bisa dikendalikan secara sehat gitu ya. Iya.
Dampaknya bisa Tapi sangat panjang. Heeh. tapi memang kalau saya rasakan dan saya amati dulu-dulu waktu masih zaman-zamannya SMP, SMA gitu ya. Memang gini, kalau saya dengar orang tua marah pada saat misalnya anaknya nggak mau tidur di jam 10 misalnya, sedangkan besok dia ada ujian. Itu anak akan takut kalau orang tuanya datang aja gitu. Nah, tapi misalnya pas orang tuanya keluar, dia lanjutin lagi tuh main handphone atau misalnya Mm-mm. apa gitu. Jadi sebenarnya dia melakukan sesuatu itu karena takut ya, bukan karena atas Iya, dasar awareness-nya dia sendiri gitu. iya, Iya nggak karena sih? tadi dia tidak paham konsekuensi yang dari tadi konsekuensi naturalnya itu dia tidak paham. Yang dia paham adalah hukuman. Jadi kalau Yes. hukumannya nggak ada, ya contohnya itu tadi ya, kalau orang tuanya datang, orang tuanya akan bentak-bentak, marah-marah. Nah, jadi kalau orang tuanya nggak ada yang bentak-bentak, nggak ada yang marah-marah, maka saya nggak merasa saya perlu melakukan tugas ini. Gitu. Oke, wah berarti ya kita lebih kendalikan lagi ya emosi kita dalam mendidik anak gitu, dan saya rasa alasan-alasan atau statement seperti itu adalah pembenaran atas frustasinya orang tua gitu ya, karena Iya, mungkin oh, betul sekali. Jadi buat orang tua di luar sana, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kalau merasa harus selalu menerapkan hukuman kepada anak atau merasa kok saya gampang banget ya emosi sama anak saya, berarti yang perlu dibantu pertama bukan anaknya dulu, orang tuanya dulu gitu. Karena harusnya tidak perlu seperti itu. Jadi jangan ragu kalau buat para orang tua di luar sana, Bapak Ibu semua, Ayah Bunda kalau merasa seperti itu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional untuk dibantu supaya bisa lebih tenang, lebih ajak gitu ya pengelolaan emosinya sehingga anak pun juga akan ikut lebih tenang. oke, oke. Nah, sekarang gini ya, ketika mungkin banyak juga yang masih kewalahan ketika misal kita disiplin anak sejak dini gitu ya. Nah, kadang kan anak itu ada kalanya mungkin akan berjalan dengan sulit kalau ada pemberontakan dari anak gitu ya. Kadang mungkin kalau misalnya anak kecil, misalnya dia lagi asik-asik main, terus udah jadwal mandi, kadang seringkali ada pemberontakan di situ. Nah, apa yang harus dilakukan nih oleh orang tua dalam menghadapi anak-anak yang seperti ini, entah dia mungkin nangis atau marah bahkan misalnya, atau menyakiti dirinya sendiri atau apa, yang penting dia untuk usaha lah untuk supaya aturan ini sudah tidak lagi ditegakkan gitu. Nah, langkah seperti apa yang orang tua lakukan misalnya, selain kita memang harus konsisten ya tentunya kepada anak kita, tapi gimana sih memberikan pengertian ke anak apalagi umurnya mungkin masih 1 atau 2 tahun gitu. Nah, itu gimana? Ya, yang pertama adalah kita respon dulu emosinya anak. Berapapun usianya anak gitu ya, mau anaknya masih umur 3 tahun kek, anaknya mau udah SMP kek, atau udah kuliah sekalipun, kalau anaknya emosi, yang pertama kita respon emosinya dulu. Kita tenangkan dulu emosinya. Gitu. Setelah anak merasa diterima, merasa nyaman, baru dia bisa tenang, baru deh kita bisa memberikan informasi berupa nasihat kah, Oke. diskusi gitu ya, atau misalkan penjelasan dan sebagainya itu di belakang. Yang pertama emosinya dulu ditangkap, didampingi, ditenangkan. Oke. Oke, berarti emosinya yang memang harus dipedulikan terlebih dahulu gitu ya, untuk Iya, betul. merasa nyaman, dan kita akhirnya bisa mendiskusikan nih pesan-pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Mm-mm. Mungkin message yang saya tangkap adalah bukan berarti oke, orang tua harus konsisten, tapi bukan berarti orang tua jadi bikin anak trauma gitu ya. Misalnya mainannya diambil, anaknya nangis, ya udah orang tuanya tinggal aja gitu, biarin aja gitu, anaknya nangis. Mm-mm. Mm-mm. Enggak seperti itu juga Mm-mm. caranya. Iya. Jadi dipenuhi dulu mungkin ya kebutuhan emosionalnya dia, Mm-mm. maksudnya apa yang dia rasakan, kita 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 temenin dulu. perhatikan. Uh-uh. Oke, oke. Nah, tapi gimana sih kita tuh bisa ngendalin, kan kadang-kadang kita oke, tahu nih kita nggak boleh menunjukkan emosional kepada anak kita gitu ya, Mm-mm. yang nantinya akan berefek yang nggak baik juga buat kondisi psikologis dan perkembangannya.
Tapi kan susah ya, namanya kayak saya, oke, saya udah bertekad nih gitu. Tapi ada kalanya ketika kita lagi capek atau kita lagi stres, mungkin kita kelepasan gitu, atau kayak susah banget mau ngendalin emosi itu, kayaknya susah banget gitu. Nah, gimana sih langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua untuk eh, punya rules gitu loh? Maksudnya dia bisa kontrol penuh nih amarahnya. Apa yang bisa dilakukan gitu? Mungkin cara-cara yang paling Ya. sederhana dulu deh. Ya, supaya anaknya tetap bisa menjalankan kedisiplinan ya tentunya gitu. Yang pertama, kalau misalkan orang tuanya merasa marah gitu ya, atau orang tuanya kayaknya mau marah, sadari dulu gitu. Oh, ini saya marah. Itu orang tuanya harus sadarin diri dulu gitu. Oke, ini saya rasanya pengen marah. Oke, kalau sudah merasa seperti itu, yang pertama dilakukan adalah diam. Tutup dulu. Aku biasanya suka ngasih saran, kalau sudah merasa pengen marah, kunci mulutnya rapat-rapat. Gitu. Kunci mulutnya rapat-rapat, jangan ngomong apapun. Tarik nafas dulu gitu ya, nafas panjang beberapa kali. Kalau merasa sudah lebih nyaman badannya, karena kalau kita emosi ya, rasanya pengen marah tuh pasti ada sensasi di badan, entah itu dadanya Betul. panas, kepalanya sakit, lehernya kenceng lah, atau apapun itu, sampai itu rasanya sudah reda, baru deh ngomong sama anak. Oke, berarti harus kitanya dulu, mungkin bisa jadi menghindari dulu deh ya dari anak kalau memang bener-bener udah nggak bisa dikendaliin banget gitu, dan cari waktu buat uh, kasih ketenangan dulu mungkin ya buat diri kita sendiri untuk sampai akhirnya kita bisa ketemu anak tuh secara dalam keadaan sehat gitu, secara Iya, emosional dalam kita. keadaan tenang. Kalau kita tenang, maka kita bisa berpikir dengan jernih. Kalau kita lagi Betul. nggak tenang, emosi, udah pasti itu yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena yang mengambil alih bukan apa kemampuan berpikir kita atau fungsi kognitif kita, melainkan adalah emosi kita. Oke. Nah, kalau misal kita ngomongin masalah disiplin, kan tadi kan kalau sama anak usia dini mungkin bisa dilatih untuk rutinitas sehari-harinya, terus diatur jadwalnya, dia melakukan pembiasan-pembiasan seperti itu gitu ya. Tapi gimana kalau pada anak yang mungkin ini kan cara kita mendisiplinkan juga harus tahu usianya apa gitu ya. Terus cara yang sesuainya itu seperti apa? Gimana mungkin kalau anak-anak yang sudah lebih besar ya, katakanlah sudah mau masukin fase remaja, atau misalnya ya sudah lebih besar dari itulah. Apakah cara kita mendisiplinkan anak itu sama dengan cara pada saat dulu kita anak masih kecil, atau ada perbedaan nih Bu? Maksudnya dari segi caranya gitu. Sebenarnya kalau pada dasarnya nggak berbeda, sama. Karena prinsip dasarnya kedisiplinan itu sama. Gitu ya, konsisten gitu dengan aturan, pola, rutinitas, dan tadi ada target. Kalau mungkin bedanya sedikit di sini ya. Kalau sudah lebih besar itu kita sudah bisa kasih target. Semakin besar anaknya, semakin besar juga target yang perlu dia capai. Itu bedanya. Sisanya sama. Oke, oke. Berarti mungkin lebih ke target yang harus dia capainya aja gitu ya. Iya, Nah, mungkin betul. ini sebenarnya saya ada satu hal juga yang saya bingung sebenarnya ya, ini pertanyaan ini gitu. Kadang kan orang tua itu pengen menegakkan aturan, tapi tanpa harus otoriter gitu ya. Kadang kan kita mungkin kelihatannya di rumah itu banyak rules, banyak aturan-aturan, tapi kelihatannya jadi otoriter, jadinya malah mengekang anak gitu, malah membatasi ruang gerak anak. Nah, sebenarnya gimana sih cara kita tuh bikin aturan tapi tanpa harus menekan atau membatasi si anak ini gitu. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu anak kita ini usianya berapa, kebutuhan dia di usia itu tuh apa. Oke. Jadi kita bisa tahu nih kebutuhan dia apa. Jadi aktivitas yang kita siapkan buat anak itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Gitu. Misalnya anak di usia TK ya memang masih lagi butuh main, mereka lagi butuh mematangkan motorik kasar. Gitu ya. Kita perlu kasih mereka ruang buat melakukan hal tersebut gitu. Jadi kita tahu dulu nih anak kita tuh kebutuhan dasarnya itu apa. Baru deh kita bikin tuh si aturan dan rutinitasnya. Oke, berarti disiplin yang baik itu sebenarnya harus menyesuaikan kebutuhan dan mungkin kondisi anaknya itu seperti apa gitu ya. Jadi berarti semau-maunya kita nih, oke kita bikin aturan tapi malah jadinya ujung-ujungnya
memaksakan kehendak kita gitu sebagai orang tua. Iya, dan tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Oh, betul betul. Nah, ini mungkin satu hal terakhir mungkin yang dikeluhkan oleh orang tua adalah ada konsekuensi, maksudnya gini, ada kadang kan ketika anak berlaku baik atau mau disiplin ya, katakanlah mau Mm-mm. menuruti kata kita sebagai pendidik atau orang tua. Kadang kan kita memberikan hadiah atau misalnya kasih dia apresiasi atau Mm-mm. ya hal-hal yang lain sebagainya untuk memotivasi dia. Nah, sebenarnya kalau kayak pemberian hadiah pada saat anak itu sudah mau berhasil nurut, apakah memang batasannya seperti apa nih? Kadang kalau saya temui banyak anak akhirnya melakukan sesuatu karena hadiahnya gitu, bukan karena dia memang punya kesadarannya gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu tips juga nih buat nanti kita ke depannya supaya bisa jadi lebih baik lah dalam memberikan reward gitu. Nah, sebelum kita ngasih reward ke anak berupa barang, kita ajak anak diskusi untuk merefleksikan apa sih yang dia rasakan atas keberhasilannya dia. Itu dulu. Gitu. Jadi Oke. biar anak bisa berfokus merasakan sensasi senang, sensasi bangga terhadap dirinya sendiri gitu ya. Puas terhadap hasil kerjanya itu dulu yang ditekankan. Jadi si barang-barang hadiah ini tuh bukan jadi hal penting lagi gitu. Ini adalah sampingan aja gitu, hadiah tambahan. Tapi hadiah sebenarnya itu adalah apa yang berhasil mereka capai. Sensasi itu kadang kan orang karena fokusnya ke hadiah, jadi anak jadi mengabaikan bahwa ada rasa bangga loh ketika berhasil mengerjakan tugas, ada rasa Betul, senang loh ketika dia berhasil melakukan sesuatu. Nah, itunya jadi nggak betul, dirasakan sama anak, padahal itu yang paling penting gitu. betul. Jadi itunya dulu kita kita apa ya, kita highlight ya gitu. Kita bahas bersama anak, kita refleksikan bersama, kita bantu anak. Setelah itu barulah barang si hadiah ini boleh muncul. Ya, berarti bukan hanya kita sebatas memberikan hadiah ya, Mm-mm. dari dulu nih dari si anak itu seperti apa gitu ya. Mm-mm. Hadiah itu berupa hadiah barang, fasilitas segala macam itu tambahan gitu. Hadiah sebenarnya adalah ya apa sensasi yang dirasakan anak ketika dia berhasil mengikuti aturan, berhasil disiplin. Nah, itu tadi kayak misalnya nih kalau dia berhasil makan siang tepat waktu, akhirnya pada saat ngerjain tugas kan perutnya nggak lapar gitu, rasanya lebih nyaman kan gitu. Jadi lebih fokus dan sebagainya itu yang kita tekankan. Oke, oke, oke. Nah, berarti intinya adalah kita juga penting juga menanamkan kalau apa yang anak jalankan itu adalah merupakan satu hal yang penting juga gitu untuk dia. Jadi Mm-mm. jangan sampai mungkin pada saat kita menerapkan aturan, kita tidak menyampaikan kenapa sih kok aturan ini bisa ada di dalam keluarga gitu ya. Mungkin Iya, anak juga alasannya gitu, alasan secara logisnya kenapa dia harus menjalankan dan tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang tersebut gitu. Wah, betul ternyata sekali. tidak mudah ya, tidak mudah untuk mendisiplinkan seorang anak itu memang butuh skill dan butuh cara yang benar-benar efektif sampai akhirnya hasilnya juga bisa orang tua rasakan ketika anak itu dewasa gitu. Jadi nggak cuma hanya jangka pendeknya aja, tapi Iya, jangka nggak panjang. cuma sesaat. Mm-mm. Betul, betul sekali. Nah, ini sebenarnya menarik sekali, tapi karena mungkin uh, apa mungkin dari ibu dari saya juga memang barangkali punya banyak sekali kesibukan dan kegiatan gitu ya, karena saya juga masih ada persiapan buat UAS, jadi mungkin kita kesimpulan nih apa sih yang harus kita tangkap atau apa yang kita ambil dari hal-hal seperti ini untuk dijadikan landasan untuk kita ke depan gitu. Iya, buat para orang tua, kalau mau mengajarkan disiplin kepada anak, itu harus dimulai dari sejak sedini mungkin. Tapi juga dimulai dari hal yang kecil-kecil dulu, gitu ya. Bangun rutinitas dulu. Jangan lupa kita jelaskan kenapa kita menerapkan aturan ini. Apa sih manfaatnya buat anak? Nah, itu anak juga perlu tahu. Sehingga ketika mereka mengikuti aturan itu, mereka tahu bahwa saya sedang melakukan satu hal yang positif buat diri saya. Dan kalau misalkan anak melanggar aturan gitu ya atau tidak mengikuti aturan, maka
tidak perlu menerapkan hukuman apalagi kekerasan. Jadi kita bisa menyampaikan kepada anak konsekuensinya apa, itu adalah konsekuensi yang dirasakan langsung oleh anak, tapi bukan sesuatu yang kita buat atau kita adakan ya, atau hukuman. Oke, nah ini penting ya, berarti konsekuensi itu adalah akibatnya kalau dia tidak melakukan hal itu gitu. Apa yang dia rasakan kalau misalnya dia melakukan itu tapi tanpa harus kita bikin-bikin sendiri, apalagi dengan cara-cara yang belum tentu efektif juga gitu buat Iya, anak gitu ya. betul. Oke, dan mungkin tadi kenali dan kendalikan emosi kita ya di depan anak, kalau bisa memang untuk hal-hal sesuatu yang tidak bisa dikontrol lebih baik kita diam atau mungkin kita menghindar sampai akhirnya kondisi kita benar-benar baik gitu untuk berbicara dan berdiskusi dengan anak-anak kita gitu. Wah ini tidak mudah tapi coba untuk kita terapkan secara bertahap mungkin ya, karena memang panjang prosesnya mungkin ya, dan pasti bakalan banyak banget lika-liku dan kesulitan yang nantinya pasti akan dilalui oleh orang tua atau pendidik gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dengan baik dan anak-anak juga bisa berkembang secara sehat. Jadi jangan sampai kita memperhatikan fisiknya tapi kita tidak memperhatikan kondisi mentalnya itu seperti apa gitu. Nah mungkin terima kasih untuk ibu yang luar biasa sekali ya, maksudnya sangat-sangat bermanfaat banget apa yang sudah dijelaskan. Saya juga yang tadinya mungkin banyak kesalahan-kesalahan saya yang tidak disadari gitu, entah misalnya pada saat berinteraksi dengan anak kecil atau dengan sepupu gitu ya. Walaupun saya sudah belajar tapi untuk kita bisa mempraktekkannya 100% memang butuh usaha yang sangat-sangat. Iya, betul sekali. Makasih juga Rachel sudah undang untuk join di IG Live-nya hari ini. Karena keterbatasan waktu mungkin kita harus akhiri dulu, tapi terima kasih untuk ibu, sehat dan salam buat keluarga semuanya ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you juga Rachel, sehat-sehat ya. Iya, terima kasih ibu. Oke, assalamualaikum teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.